Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah. والذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والأخوة والسلامة والكرامة وأمرنا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وأوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ رسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيه التابعين ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih dapat kesempatan untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan ta'lim, melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, melanjutkan hadis selanjutnya masih terkait dengan bab ikhlas. Saya bacakan hadisnya, silahkan diikuti. Wa an Abi Yazid Ma'ni bin Yazid ibni Akhnas radhiyallahu anhu wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun qala kana abi Yazid akhraja tananira yatasaddaqu biha fawada'aha 'inda rajulin fil masjidi faji'tu fakhadtuha fataitu biha faqala wallahi ma iyyaka aradtu fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala laka ma nawaita ya Yazid laka ma nawaita ya Yazid walaka ma akhadta ya Ma'nu. Kita terjemahkan. Wa an Abi Yazid, dari Abi Yazid Ma'nin bin Yazid bin Akhnas radhiyallahu anhu, wa huwa, dan dia, wa abuhu, ayahnya dia, wa jadduhu, kakeknya dia, itu sahabiyun, semuanya sahabat. Sahabat itu adalah semua yang beriman pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meninggal
juga dalam kondisi beriman. Maka mereka yang bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggal dalam kondisi Muslim, mereka sahabat. Karena ada juga beriman pada masa Nabi, setelah itu murtad ketika Nabi meninggal, seperti kelompoknya Musailamah Al-Kadzab. Dulu pada masa Rasulullah ngakunya iman, setelah Rasulullah SAW wafat malah ngaku Nabi. Maka kemudian dijuluki Musailamah Al-Kadzab, yang pembohong. Namanya Musailamah si pembohong karena ngaku-ngaku Nabi. Maka mereka ini bukan sahabat. Atau bisa saja sahabat-sahabat orang-orang yang hidup pada masa Nabi, yang tinggal jauh dari Mekah, dari Madinah, misal di Yaman. Mereka beriman karena utusan dari Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak sempat melihat Rasulullah SAW. Meskipun semasa dengan Rasulullah SAW, maka mereka tidak disebut sebagai sahabat. Meskipun semasa, karena harus ada syarat, yaitu melihat. Dan para sahabat ini menurut paham ahli sunnah wal jamaah semuanya udul, semua dapat dipercaya. Jumlah sahabat kisaran 124.000, dan semua sahabat ini dijamin masuk surga. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada seluruh sahabat, dan para sahabat pun ridha kepada Allah. Sekiranya Allah sudah ridha kepada sahabat, maka secara otomatis mereka seluruhnya masuk surga. Jadi yang sesungguhnya masuk surga bukan hanya 10 sahabat yang mubasyirin bil jannah, tetapi seluruh sahabat Nabi Muhammad SAW itu semuanya dijamin masuk surga, karena Allah Subhanahu wa taala telah ridha dengan para sahabat. Ya. Dan sahabat ini, kata Rasul, ashabi kan nujum, bi ayyihim qadaitum ihtadaitum. Sahabatku ini seluruhnya 124.000 sahabat, seluruhnya itu seperti bintang di langit, memancar, memberi penerang, memberi petunjuk. Siapapun kalian ambil salah satu dari sahabat, kemudian kalian ambil contoh, kalian baca sirah sejarahnya, kalian teladani, niscaya semua sahabat itu akan memberikan petunjuk. Maka Rasul pun mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kalian mengumpat sahabatku, karena sekiranya kalian itu berinfak sedekah sebesar gunung Uhud, gunung Sindoro lah gampangnya, itu belum bisa menyamai sekuku kecilnya amalan para sahabat, saking luar biasanya para sahabat. Maka Rasul juga mengatakan, khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa itu masa saya, masa Rasul dan para sahabat, itu masa terbaik. Tidak ada masa yang sebaik itu. Bayangkan satu masa, satu generasi, semuanya dijamin masuk surga. Semuanya orangnya jujur, semuanya orangnya ahli ibadah, semuanya orangnya itu tidak ada yang suka dusta, suka manipulasi, suka nipu, nggak ada. Itu satu generasi. Maka khairul qurun, itu sebaik-baik masa, itu ya para sahabat. Baru setelah itu adalah masa setelahnya, pada masa tabi'in. Baru masa setelahnya generasi tabi'in. Zaman sahabat itu nggak berani, orang itu berbohong itu nggak berani. Ya. Wong sholat terlambat saja sudah gemetaran, wah wingi yang sholatnya telat terus bingung. Zaman sahabat itu, jadi sholat telat tok terus bingung. Apa meneh sampai yang lebih dari itu. Maka mereka udah sangat luar biasa, sebaik-baik masa. Maka ketika kita itu
Menyebut sahabat biasanya dilanjutkan dengan radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma kalau anak sama bapak. Kalau semuanya radhiyallahu anhum, mudah-mudahan Allah meridhai mereka. Kita mendoakan mereka. Maka ketika kita membaca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, semoga Allah memberikan sholawat rahmat kepada baginda Nabi Muhammad. Bukan hanya itu, tetapi juga dilanjutkan wa alihi, keluarganya. Bukan hanya itu, wa ashabihi, dan para sahabatnya. Wattabi'in, wattabi'i tabi'in, juga para tabi'in dan tabi'in. Kita doakan semuanya. Kemudian kita tambah wa man tabi'ahum ila yaumiddin, dan seluruh mereka yang mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Ini keistimewaan para sahabat. Maka bagi siapapun yang mencela mencaci sahabat itu dosa besar. Siapa itu yang mencela mencaci sahabat? Syiah Rafidhah. Tidak semua Syiah, sebagian kecil Syiah, namanya Syiah Rafidhah, yaitu Syiah yang mereka itu tidak mengakui Abu Bakar sebagai khalifah, tidak mengakui Umar sebagai khalifah. Mereka itu menyatakan Abu Bakar dan Umar ini orang yang mencuri, mengkudeta khalifah yang mestinya diberikan jatuh kepada sahabat Ali karamallahu wajhah. Sahabat Ali. Ali itu disebut lainnya kan radhiyallahu anhu. Kalau Ali karramallahu wajhah. Mudah-mudahan Allah memberikan kehormatan kepada beliau. Maksudnya konon karena Ali sejak kecil tak pernah menyembah berhala, maka kemudian doanya karramallahu wajhahu. Ini sahabat, nggak boleh Syiah Rafidhah mereka mencaci sahabat, dan ini dosa besar, dosa yang sangat besar kalau kemudian menghina, mencaci para sahabat. Tapi Syiah Rafidhah ini sekarang tidak banyak. Yang di Iran itu Syiah 12, tapi kebanyakan sudah bukan Rafidhah. Yang di Yaman yang membela Hamas ini Syiah Zaidiyah. Mereka juga bukan Rafidhah. Syiah Zaidiyah itu dekat sekali dengan mazhabnya Syafi'i kalau secara fikih. Kalau Syiah yang di Iran, mazhabnya fikihnya itu namanya Ja'fari. Itu dekat dengan mazhab Hanafi, ya, dekat dengan Hanafi. Wah, sahabiyun, mereka semuanya ini anaknya sahabat, bapaknya sahabat, kakeknya juga sahabat. Berarti cucu, bapak dan mbah ini semuanya sempat bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, si Ma'in ini berkata, karena Abi Yazid, ayah saya namanya Yazid, bapak saya Yazid itu pernah pada suatu kali akhraja dananira, mengeluarkan duit dinar, duit 1 juta atau 500.000 ya. Ya tasaddaqu biha, niatnya untuk sedekah. Bapaknya itu ngambil duit, niatnya untuk sedekah. Fawadaha inda rajulin fil masjid, dititipkan oleh seseorang di masjid. Kalau zaman sekarang taruh di kotak infak atau di mana, cuman tidak di kotaknya, masih ada tempat khusus gitu untuk siapa yang butuh ambil, kan? Kalau kotak kan dikunci, nggak bisa ngambil. Nah ini taruh aja kayak apa, tempat terbuka gitu, katakanlah piring atau apa, atau kotak terbuka, taruh situ, nanti yang butuh ngambil. Fajitu fa'aktuha, si anak ini, anaknya ini bapaknya datang ke masjid, naruh infak, niatnya ya untuk orang lain lah. Setelah bapaknya pergi dari masjid, anaknya datang lihat duit, dia butuh, dia nggak tahu kalau yang meletakkan uang ini bapaknya, diambil. Pak Ukhdah, maka saya ambil duit sedekah ini. Fatayatuhu biha, maka saya datang ngomong ke bapak saya, Pak, saya tadi alhamdulillah ke masjid dapat rezeki gitu. Rezeki apa? Ada duit sana, saya pas butuh tak juga kan, pas butuh perlu ya. Faqala wallahi ma iyyaka aradtu, maka bapak bilang, loh kok diambil, itu uang sedekah saya,
bukan untuk kamu, untuk orang lain, bukan untuk kamu itu. Anaknya bilang, loh, ya kan ini sedekah, dilalai saya ngambil itu buat saya. Bapaknya, ini bukan untuk kamu ini, balikkan buat. Anaknya nggak mau balikin, aku butuh nih, saya butuh nggak mau balikin. Akhirnya bapaknya muring-muring lapor kepada Nabi Muhammad SAW. Fakhasamtuhu ila Rasulillah SAW. Maka saya laporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Faqal, maka Rasul bersabda, laka ma nawaita ya Yazid. Wahai Bapak Yazid, kamu sudah dapat pahala atas apa yang kamu niatkan. Niatnya sedekah. Bahasa jupuk anak dewi, orang urusan niatnya sedekah, sing jupuk sapa, berarti Anda sudah dapat pahala sedekah. Bagaimana dengan anaknya? Walaka ma'akhadh ya Ma'nun. Adapun kamu ya wahai Ma'an, anaknya, kamu yo itu rezeki kamu lah gitu. Itu rezekimu, ambil. Jadi dari hadis ini apa? Jadi kalau kita niat sedekah, kok salah niat, bukan salah niat, salah orang yang ngambil. Ini ada orang fakir miskin, ngaku-ngaku fakir, kita kasih. Ternyata modus, kerjaannya memang ngumpulin harta, yang sering tuh. Ternyata orang ini kaya raya, kerjaannya itu ngemis. Ternyata yang ngemis ini penghasilannya dari ngemis kok lebih besar dari orang yang ngasih. Bagaimana dengan kita yang sudah sedekah? Ya salah ngasih, ya ora apa-apa. Kan niatnya sedekah, adapun yang ngambil itu dilalai itu pengemis yang profesinya ngemis, yang dia itu sungguhnya tidak berhak, itu lain cerita. Tetapi Allah telah memberikan pahala niat baik sedekah kepada kita. Karena inti persoalan itu pada niat. Maka kan di awal dikatakan innamal a'malu binniat. Segala sesuatu itu bergantung kepada niat kita. Kalau kita niat baik maka dapat kebaikan meskipun dilalai salah tempat. Nah, itu bukan urusan, sudah hal lain. Niat sedekah sing ngambil wong sugih. Salah orang ngambil, tapi kita nggak ada urusan. Urusan kita sedekah bismillah karena Allah, kita dapat pahala sesuai dengan niat kita. Maka kita hendaknya selalu niat yang baik-baik. Supaya apa? Supaya selalu mendapatkan kebaikan. Kita lanjutkan hadis selanjutnya. Silahkan ikuti kembali. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Jadi Abu Hurairah ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Saya terjemahkan, wa an Abi Hurairah, dan dari sahabat Abu Hurairah. Yang sering sekali kita mendengar ya, Abu Hurairah. Hurairah itu artinya kucing kecil, hirun, kucing kecil. Jadi pada suatu kali nama aslinya itu Abdurrahman bin Sakhar, nama aslinya. Cuma si Abdurrahman ini suka sekali main kucing, kemana-mana bawa kucing aja dia itu. Nah pernah dia itu bawa kucing kecil, taruh di, orang Arab itu ada jubah ya, jubahnya kan besar gini ya. Nah, taruh di jubahnya di bawah gini. Rasul lihat, maka kata Rasul, ya Abu Hurairah, wahai bapaknya kucing. Ada sahabat lain dengar, ya Abu Hurairah. Dan ketika Abdurrahman ini dipanggil sama Rasul, ya Abu Hurairah, senang. Karena dia senang kucing gitu. Senang kucing, dipanggil bapaknya kucing, wah semakin senang. Nah, makanya terkenal namanya kemudian Abu Hurairah. Akhirnya para sahabat-sahabat Nabi, karena Nabi yang menjuluki Abdurrahman ini dengan sebutan Abu Hurairah, maka para sahabat lain juga nyebutnya Abu Hurairah. Aslinya bukan, aslinya Abdurrahman. Nah, ini nama kunyah. Kunyah itu panggilan menggunakan bapak, bapak kucing. Nah, ya, kalau di sini biasanya kunyah itu untuk anak pertama, namanya
Parno, anak pertamanya Pardi, bapaknya dipanggil Pak Pardi. Karena anak pertamanya Pardi kan, itu namanya kunyah, panggilan dengan istilah bapak. Bapak. Nah, orang Indonesia apa? Namanya Parno, anaknya Pardi, tapi karena pingin sing rondo ngarap, jenenge diganti pakai Abu Sopo lah, Abu Sofyan atau Abu Sopo gitu kan, ganti pakai Abu. Jari ini kunyah, nah jari ini sunnah. Jadi sunnah itu kadang terkait dengan tradisi, kadang terkait juga dengan sunnah mutabah yang bisa kita contoh. Adapun nama kita semuanya, saya Wahyudi, Sopo, Pak Parno, Pak Sopo, dan sebagainya, kalau mau diganti karena ingin ikut Nabi menggunakan Abu ya monggo, tetapi bukan berarti itu sunnah mutabah, bukan berarti itu sunnah yang harus kita ikuti, itu bukan. Karena panggilan kunyah yang menggunakan Abu itu tradisinya orang Arab. Maka Abu Jahal namanya bukan Abu Jahal, nih saking geramnya kaum muslimin, uang kok bebelera umum, suruh iman wangi lera umum, maka dijuluki Abu Jahal. Jahlun itu bodoh, apa wong goblok. Abu juga. Jadi nggak semua yang panggilan Abu itu apik. Abu Lahab ya orang karu-karuan. Maka kemudian karena sering sekarang itu, karena pengen nyunah nama sapi bapaknya yang dulu ngasih nama itu syukuran sih, jenang ketani tem ya kan, men sunnah diganti julukan diganti pakai Abu ya kan? Abu opo abu-abu kan, ben ketoke nyunah. Enggak juga, enggak semua, tidak semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu namanya sunnah mutaba'ah. Sunnah mutaba'ah itu sunnah yang bisa kita ikuti. Ada sunnah yang sifatnya itu tradisi. Ya kalau di sana kunyahnya menggunakan Abu, bahasa Indonesianya itu Abu itu bapak. Ya, orang Indonesia juga sudah pakai kunyah. Kalau anaknya Parti jadi Pak Parti, itu namanya sudah kunyah. Tadi tradisinya sama. Bedanya sono orang Arab pakai Abu, dewe wong Jawa pakai bapak. Tok kuwi. Karena kalau semua yang dilakukan Nabi itu kita ikuti, nanti akan kacau. Nabi Muhammad SAW nek mangan pakai 3 jari, sing dipangan kurma, akan makan bakso. Melonyo, bubur 3 jari, melonyo. Ya memang Rasul makan 3 jari yang dimakan kurma kan gitu. Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, masa kita mau rame-rame hijrah dari Indonesia ke Madinah? Rasul hijrahnya naik kuda, naik unta. Kita mau beli unta rame-rame hijrah ke Madinah, ya kan enggak? Ya. Jadi tidak semuanya. Adapun seperti jubah itu tradisi Arab. Abu Jahal, Abu Lahab juga pakai jubah. Ya, orang-orang musyrik Mekah ya pakai jubah, itu tradisi Arab. Kalau kita mau pakai jubah ya boleh. Kalau kita ingin iktidak birasul, mengikuti Rasul dengan Rasul pakai jubah, ya silahkan. Mudah-mudahan dengan niat iktidak mengikuti itu dapat pahala. Tetapi sesungguhnya itu bukan sunnah muttaba'ah, sunnah yang layak, yang harus yang kita ikuti. Tapi itu sunnah yang terkait dengan tradisi. Beda dengan sunnah seumpama sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, puasa Senin Kemis. Itu memang sunnah-sunnah yang terkait dengan sunnah mutabah, sunnah untuk kita semuanya, yang memang itu sangat bagus untuk diikuti. Tapi yang terkait dengan tradisi, itu ya kalau mau ngikuti ya monggo, kalau tidak juga nggak apa-apa. Jangan kemudian kita nggak ngikut, kurang nyunah, uang ke orang nyunah. Ya bukan gitu. Itu kan tradisi. Masa gara-gara kita nggak pakai jubah nggak nyunah? Masa gara-gara kita itu nggak diganti namanya dengan Abu nggak nyunah? Ya enggak. Maka penting kalau kita belajar usul fikih, penting kita belajar ulumul hadis, biar memahami mana sunnah-sunnah itu yang memang perlu kita contoh, mana yang terkait dengan tradisi. Rasul makanya roti gandum, wadewi nek rumahan sego rumahan nih, makan bakso rong piring rumahan sego rumahan, apa meneh mangan roti.
Orang keleren nggak bisa hidup gitu. Nah ini jadi istilah Abu Hurairah ya kan. Jadi kesana itu. Itu adalah kunyah yang sekiranya kita semuanya tidak ngikuti ya monggo, tetapi itu bukan kemudian kalau nggak pakai abu-abu itu kita nggak nyunah, itu nggak ada hubungannya sama sekali. Allah Abu Hurairah berkata, Abu Hurairah ini masuk Islamnya termasuk akhir, kisaran 4 tahun sebelum Nabi Muhammad meninggal baru masuk Islam. Ya Abu Hurairah. Tapi hadisnya banyak sekali yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, 4.000-an lebih hadis. Beliau termasuk perawi terbanyak karena memang beliau ini setelah masuk Islam selalu nemani Rasul, selalu mulazamah kalau bahasanya sekarang itu, ngikut ngintil, nah, ngintil. Dan Abu Hurairah ini nggak punya rumah. Rumahnya di emperan masjid. Nah, Rasul kan rumahnya begini, Rasul tuh kayak gini. Nah ini rumah Rasul sini, ini tempat imam. Jadi kalau datang sini jadi imam kan gitu. Abu Hurairah itu di depan. Karena gak punya rumah, kerjanya di depan masjid. Untuk ngapain? Ya turun nangkuno, ya zikir, ya apa. Kalau Rasul ngaji, ya ngaji, ikut ngaji. Itu aja ibadah kerjaannya. Terus makanya bagaimana? Makanya itu ada beberapa orang, gak cuma beberapa yang suka tinggal di masjid. Jadi kalau ada orang yang kemudian suka ngasih makan di masjid, gitu. Untuk siapa? Untuk Abu Hurairah dan teman-temannya. Maka sudah istilah ahlu suffah, orang yang tinggalnya itu di serambi masjid. Maka kalau kemudian ada tradisi di kita, lemari di emperan masjid, kasih makanan, ada minuman, itu bagian dari sunnah. Zaman Rasul pernah dilakukan itu untuk kelompok-kelompok orang-orang yang tinggal di masjid, yang tidak punya rumah, yang tinggalnya ibadah di dalam masjid. Dan Abu Hurairah luar biasa. Setelah Rasulullah SAW meninggal, beliau mendapatkan hadis luar biasa dari Rasul, maka pekerjaan beliau Abu Hurairah ngajar. Jadi setiap saat itu buat ngaji di masjid, orang belajar di beliau, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, menjadi ahli hadis. Makanya periwayatan hadisnya luar biasa banyak. Beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu bahkan sejak di Mekah itu sudah bersama Rasul, tetapi beliau tidak banyak meriwayatkan hadis. An Abi Bakrin As-Siddiq, jarang, tidak banyak. Beda dengan Abu Hurairah. Kenapa? Karena Abu Bakar itu setelah Rasul meninggal, hidupnya kisaran 2 tahun. Kemudian beliau menjadi khalifah, sibuk dengan urusan politik. Tidak ngajar, konsentrasi ngajar seperti Abu Hurairah. Sama dengan Umar. Sejak di Mekah juga beliau itu sudah bersama Rasul, bahkan ikut hijrah ke Madinah. Minal muhajirin, di antara kalangan orang-orang muhajirin. Tetapi hadisnya juga tidak sebanyak Abu Hurairah, karena beliau ini juga sama dengan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini selalu mendampingi Abu Bakar di masa Khalifah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, beliau juga menjadi khalifah, sehingga beliau disibuk dengan urusan politik. Ya, ngurus negara. Maka hadisnya tidak banyak, beda dengan Abu Hurairah yang memang konsentrasi ngajar sehingga hadisnya luar biasa. Tapi kalau secara kefakihan, keilmuan, pemahaman terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Umar bin Khattab jauh lebih alim dibandingkan dengan Abu Hurairah secara kealiman. Ya. Jadi para khulafa Rasyidin yang 4 ini secara kealiman, keulamaannya, pemahamannya terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu lebih dari yang lain. Maka mereka kemudian jadi khalifah karena yang punya kelebihan itu. Tapi periwayatannya tentu tidak sebanyak Abu Hurairah. Tapi kalau dilihat dari sisi hasil fikihnya, ternyata hasil fikihnya Umar bin Khattab itu jauh lebih banyak. Maka para ulama sejarah fikih itu sering menyampaikan tentang sejarah fikih, ada namanya madhab sahabat. Kalau kita kan madhab fikih tahunya kan Abu Hanifah,
Malik, ya, Syafi'i, Hambali. Kan taunya itu aja. Kalau ditambah lagi ada Zahiri, Ja'fari, Zaidi, Laithi, Tobarid, dan lain sebagainya. Nah, taunya hanya itu. Tetapi para ulama usul fikih masih membagi lagi menjadi mazhab sahabat. Nah, mazhab sahabat itu ada namanya mazhabnya Umar, mazhabnya Aisyah, dan sebagainya. Karena setiap ulama itu, setiap sahabat itu punya kapasitas keilmuan yang berbeda-beda. Sehingga para sahabat itu juga punya santri. Santri yang pemikirannya, pemahamannya juga berbeda-beda. Lah Umar ini termasuk yang luar biasa. Sehingga dalam fikih sering dijadikan rujukan. Kalau Abu Hurairah dalam hadis. Nah, hadis itu menyampaikan, Rasul ngomong gini, saya sampaikan. Saya dengar Rasul begini, saya sampaikan. Saya melihat Rasul gini, saya sampaikan. Itu hadis. Kalau fikih enggak seperti itu. Fikih itu ada hadis, dipahami dulu, ini hadis ini maksudnya apa. Yang ini maksudnya apa. Karena ketika ada hadis, kalau Abu Hurairah menyampaikan apa adanya, semisal ayat amal afdal indallah. Apa amal perbuatan yang paling mulia di sisi Allah? Nah, kan ini kan hadis. Dan hadis ini banyak. Rasul pernah menjawab pertanyaan ini dengan jawaban yang bermacam-macam. Rasul pernah menjawab hajjun mabrur, haji mabrur. Tapi pernah datang orang lagi, pertanyaannya sama persis dijawab oleh Rasul, birrul walidain. Pernah ada orang datang lagi, tanya lagi persis pertanyaannya, dijawab Rasul beda lagi. Al jihad fi sabilillah. Pertanyaannya sama, jawabannya kadang lain lagi. As-sholatu ala waktiha. 4. As-sholatu ala waktiha, birrul walidain, jihad fi sabilillah, hajjun mabrur. Padahal pertanyaannya sama persis. Kalau ulama hadis yang menyampaikan, Rasul ngomong begini, sampaikan saja. Tapi bagi ulama fikih itu akan melihat, kok Rasul jawabnya beda-beda ya. Ini sing bener sing ndi yo. Kenapa ketika ditanya si fulan, si an jawabnya haji mabrur, sing yang tanya si B jawabnya salat ala waktiha, yang ditanya si C jawabnya itu birrul walidain. Ini piye gitu. Maka ulama fikih kemudian mengatakan, oh ternyata fikih itu nggak sederhana itu, harus lihat orang. Ternyata itu yang hajjun mabrur mungkin duit malas kaji. Maka perbuatan terbaik itu naik haji, daftar kaji, duit malas temen kaji kan gitu. Yang satu lagi nek sembahyang kok kurang patekno semangat, maka perbuatan baik sholat tepat waktu. Yang satu lagi punya orang tua yang sudah waktunya dirawat, maka terbaik rawat orang tua. Kan gitu. Zamannya perang kayak di Palestina, maka hal terbaik jihad fisabilillah. Sehingga fikih itu melihat kondisi, tidak serta-merta kemudian jawabannya plek, tergantung sopo sing tekon. Ibaratnya ada orang tanya ke saya, Ustaz, hukum daging kambing apa Ustaz? Saya lihat orangnya seneng daging kambing, masih muda sehat. Ya halal makan daging kambing. Halal. Sesuk teko wong udah nyekrik divonis sama dokter, Ustaz, saya ini sama dokter udah divonis stroke. Kata dokter saya itu nggak boleh makan daging kambing. Ustaz, aslinya daging kambing itu hukumnya apa sih? Ini dokter berani banget nggak melarang saya makan daging kambing. Halal makan daging kambing. Sesuk makan ketemu langsung mati. Kenapa? Karena hanya lihat yang penting halal ya halal, nggak lihat kondisi orang yang tanya. Akhirnya apa? Sesat menyesatkan, bukannya memberikan solusi malah membunuh, kan gitu. Nah, kalau kondisinya kayak gitu, selama dokter mengatakan nggak boleh makan daging kambing untuk kamu, untuk bapak, haram. Tapi kan Al-Quran menghalalkan. Al-Quran menghalalkan bagi orang yang sehat. Tapi karena bapak sudah divonis dokter nggak boleh, berarti haram. Kan gitu. Jadi pertanyaan itu juga, jawaban itu juga nggak kemudian serta-merta ono Quran ini, ono sunnah ini, jawab Quran sunnah, gitu nggak. Kalau ada sedikit-sedikit, mana dalile, di dalile, loh, di dalile itu belum tentu menyelesaikan persoalan.
Kan sekarang sering banget di media sosial, di mana-mana, kalau ada fatwa, ada apa, pasti pertanyaannya, di dalili, mana dalilnya? Tidak serta-merta tahu dalil itu menyelesaikan persoalan. Bisa jadi kita tahu dalil ketika kita memfatwakan dengan dalil itu justru membuat mudarat. Itu sangat mungkin terjadi. Dan perbedaan ulama itu seringkali bukan terkait dengan perbedaan antar dalil, itu bukan. Kadang dalilnya podo sama persis pemahaman mereka terhadap dalil beda sehingga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, wamsahu biru'usikum, basuh kepala kalian, dalil podo, wuduknya dalil podo siji. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Witok. Tapi di dalam perkara wudhu ada 70 perbedaan. Dalil podo, ayat podo siji tok. Maka ketika orang mengatakan mana dalilnya, kadang para ulama itu gede-gede, kalau saya kasih dalil, kira-kira paham kurang, kira-kira bisa mengambil pemahaman dari hadis itu bisa apa enggak? Belum tentu bisa. Tetapi kadang mereka ngeyel, padahal belajarnya dari Google, tapi sudah kesana kemari ngasih fatwa. Kalau ada orang berbeda pendapat langsung ditanya mana dalilnya. Dikasih dalil, enggak, bukan itu, ini begini, ini hadisnya dhaif. Belajar ulumul hadis seorang sudah berani mensahihkan, mendoifkan hadis. Iya, sama persis kemarin di WhatsApp saya menyesat-nyesatkan para ulama. Oh, Asy'ariyah sesat. Oh, ini sesat. Saya bilang, loh, Imam Nawawi itu ini yang pengarang kitab ini, yang ngarang Arba'in Nawawi, yang ngarang Fikih Majmu' Syarhul Muhadzab yang tebalnya segini, yang sudah mensyarah Sahih Muslim. Kok disesatkan? Dia bahasa Arab orang iso sudah menyesatkan ulama besar seperti Imam Nawawi karena bermadzhab Asy'ari. Bukan hanya Imam Nawawi, Ibnu Hajar yang dia sudah mensyarah kitab Fathul Bari, mensyarah kitab Sahih Muslim, yang namanya kitab Fathul Bari yang gedenya minta ampun. Ulama sebesar itu kok disesat-sesatkan? Dia sendiri bahasa Arab raiso, belajarnya dari Google. Ini kan persoalan. Jadi masalah kita di media sosial, orang yang mudah sesat menyesatkan, bid'ah membid'ahkan, syirik mensyirikkan. Persoalannya adalah mereka itu belajarnya kadang dari Google atau dari ustadznya dengan doktrin pokoknya orang ustadz ini sesat, orang ustadz ini salah. Kan repot. Bahasa Arab raiso, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Syubhat. Piye, kan? Ya, ini banyak terjadi. Maka kita mestinya tahu diri kemampuan kita itu seberapa. Sebelum kita nuding para kiai-kiai besar, para ulama-ulama besar, kita tahu diri. Saya itu ngajinya sudah seberapa sih? Saya itu udah ini belum paham hadis apa belum? Nah ini supaya apa? Supaya kita itu ada rasa tawadhu, hormat kepada ulama, tidak mencerca ulama dan menghormati perbedaan pendapat di antara para ulama. Karena perbedaan pendapat itu sudah ada sejak zaman sahabat. Loh, zaman sahabat berbeda, dan Rasul mengatakan ketika ada sahabat yang berbeda pendapat, padahal apa yang disampaikan oleh Rasul dalilnya sama persis. La tusalliyan ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Kalian jangan sholat asar kecuali telah sampai ke Bani Quraidah. Ini ada satu kelompok orang yang sama-sama mendengar redaksi yang disampaikan oleh Rasulullah sama persis, tetapi di tengah jalan ketika mereka itu berangkat ke Bani Quraidah, ternyata di jalan sudah waktunya sholat asar. Sebagian dari sahabat itu, oh sudah waktunya masuk sholat asar, kita sholat asar. Sebagian lagi mengatakan, loh, Rasul menyampaikan ke kita sholat asarnya di Bani Quraidah. Dijawab, enggak gitu maksudnya Rasul. Itu kita sudah cepat-cepat ke Bani Quraidah, bukan berarti kita sholat di sana. Dijawab lagi, enggak, Rasul ngomong begitu ya kita laksanakan. Nah, sahabat beda. Akhirnya waktu itu dikatakan, ya wis gini wae. Separuh yang yakin sholatnya di sini silakan di sini. Yang yakin Rasul itu perintahkan sholat di Bani Quraidah, sholat di Bani Quraidah. Akhirnya setelah itu mereka dua kelompok, satu sholat di jalan, satu sholat di Bani Quraidah. Kemudian beberapa waktu kemudian Rasul datang.
Kemudian terjadi peperangan dan Bani Quraidah. Selesai perang, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami waktu engkau mengatakan la tusalliyan ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah, kami terjadi perbedaan pendapat. Sebagian kami sholat di jalan, sebagian kami sholat di Bani Quraidah. Sebagian kami memahami perintah engkau itu adalah supaya kita cepat-cepat sampai di sana. Sebagian kami memahami kita memang harus disampai di sana. Ini yang benar yang mana ya Rasulullah? Rasul menjawab, kelompok ini benar, kelompok ini benar. Jadi perbedaan itu sudah ada sejak zaman Rasul. Dan Rasul teksnya, hadisnya itu satu. Dan sahabat yang dengarnya satu. Dalilnya sama persis. Terjadi perbedaan pendapat antar sahabat. Dan oleh Rasul dibenarkan. Maka Rasul juga mengatakan, man istihada fa'asaba falau ajrani. Wa man istihada fa'asaba falau ajrun wahid. Barang siapa yang beristihad, kemudian istihadnya ini kok benar, dapat 2 pahala. Kalau dapat 1, kalau salah dapat 1 pahala. Tapi para ulama mensyaratkan bahwa orang yang ijtihad ini memang benar-benar orang yang ahli ijtihad, bukan kemudian kita bahasa Arab Quraisy masih pakai Google terjemahan Quran terjemah, hadis-hadis terjemah, sudah berijtihad, sudah menyalahkan para ulama, para masyayikh, para ustadz yang keilmuannya jauh lebih tinggi dari dia. Maka ketika orang ini berijtihad menurut Syekh Qaradawi, kalau benar dapat dosa karena benarnya kebetulan, nggak sholat, dosanya double. Hati-hati, benar dosa, salah dosa double. Karena dia itu nek benar kebetulan, karena aslinya urung iso beristihad. Maka para ulama di dalam kajian usul fikih memberikan syarat-syarat yang luar biasa ketatnya terkait siapa saja yang punya hak, yang sudah boleh melakukan ijtihad, memberikan fatwa di kalangan masyarakat. Tidak semua orang itu berfatwa. Maka saya sering miris, sering sedih ketika lihat para artis karena dia konon sudah berhijrah, baru hijrah 1, 2, 3 hari, 1, 2 bulan sudah di TV ngasih fatwa. Wong sing mondok 6 tahun, sinau nang Mesir pirang-pirang tahun, belum mesti bios iso fatwa. Ini baru hijrah 1 bulan, 2 bulan saja sudah ngisi pengajian di TV, ngasih fatwa, berani sekali. Dulu pada masa tabi'in, itu kalau ada pertanyaan, itu sering sahabat atau tabi'in itu lempar ke satu ini, coba tanya ke ini, coba tanya ke ini, coba tanya ini, terus sampai muter. Zaman sahabat itu kadang kalau ada yang nanya, itu nggak langsung serta-merta dijawab, tapi tanya, coba tanya ke sahabat ini. Sahabat ini mengatakan, coba tanya ke sahabat. Sampai muter, sampai 60 orang, sampai ke dia lagi. Sampai ke dia lagi. Saking hati-hatinya para sahabat untuk memberikan fatwa. Jadi nggak sederhana fatwa itu. Karena ini terkait dengan apa yang hendak disampaikan, hendak diterangkan mengenai apa yang terkait dengan hukum syariat, mengenai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Takut dengan sabda Nabi, barang siapa mangkadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu benar. Sesiapa yang sengaja mendustakan atas nama saya, Rasul orang ngomong ini tapi dia mengatakan ini surah Rasul, ini begini, padahal Rasul tidak mengatakan demikian, maka siap-siap berarti dia sudah pesan kursi di neraka. Medeni ya, pesan kursi orang rokok gitu, pesan suarga kepenak. Nah, ini pesan kursi di neraka. Maka harus super hati-hati. Jangan kemudian kita itu mudah sekali memberikan fatwa, mudah sekali mengklaim orang ini perbuatan syirik, bid'ah dan lain sebagainya, menyesatkan orang, sementara kapasitas keilmuan kita belum memadai. Azan sidik melah. Qala Rasulullah SAW, innallaha saat temani Gusti Allah la yang guru tidak melihat ila atsamikum kepada tubuh kalian, wala ila suarikum tidak juga melihat bentuk kalian. Jadi Allah itu tidak melihat wong ganteng kayak Nabi Yusuf tak lebok ke swarga. Enggak. Tapi apa yang dilihat? Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat apa yang ada dalam hati kalian dan amal perbuatan kalian. Maka Allah mengatakan
Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu orang yang bertakwa. Orang penting baklawi atau butuh baklawi, ora penting. Habib butuh habib, ora penting. Takwa orang. Nah kalau di kita kan aman-aman saja orang, karena kita kan nggak terlalu ini dengan masalah habib. Kalau di tempat lain yang ribut dengan habib karena mereka punya nek habib berarti begini gitu. Kalau kita enggak. Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Sekiranya Fatimah putra Muhammad mencuri, tentu tangannya saya potong. Ini artinya apa? Kesetaraan. Sama semua manusia itu di mata Allah itu sama. Yang membedakan itu bukan derajat nasabnya, bukan pangkatnya, bukan kekayaannya, tetapi yang membedakan persoalan itu di hadapan Allah adalah ketakwaan. Dan takwa ini adalah sesuatu yang bisa dimiliki oleh semua orang. Orang miskin iso takwa, wong sugih iso takwa, pejabat iso takwa, siapapun bisa takwa. Tapi kalau sekiranya andai yang di sisi Allah itu hanya para raja, kasihan mereka yang jadi rakyat jelata. Sekiranya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang kaya raya, mesake orang-orang yang hidupnya itu di bawah jembatan sing miskin. Sekiranya yang mulia di sisi Allah itu mereka yang masyhur-masyhur, artis-artis berbusur basik, berbusur ke dulu. Tetapi enggak, yang paling mulia itu yang kiranya bisa dilakukan oleh semua orang. Apa itu? Ketakwaan. Dan Rasul mengatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa asyara ila sadrihi thalatha marrat. Rasul mengatakan takwa itu letaknya di sini, takwa letaknya di sini, takwa letaknya di sini, sambil menunjuk ke dadanya 3 kali. Artinya apa? Takwa itu sesuatu yang ada di dalam hati manusia, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi kita tuh kelihatannya di hadapan manusia itu rajin ibadah, ke masjid, sedekah, tahu-tahu ternyata sedekahnya dari uang korupsi. Bisa. Kalau para pejabat kita haji berkali-kali, ternyata hajinya dari uang korupsi. Ya kan bisa saja. Ternyata ke masjid riak biar dianggap soleh. Kan bisa saja terjadi seperti itu. Karena itu urusan hati. Maka Rasul mengatakan, kalian semua beristighfarlah supaya membersihkan hati. Beristighfarlah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala fil yaumi mi'ata marrah. Karena sesungguhnya saya Rasul itu minimal setiap hari beristighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Satu hari minimal membaca istighfar 100 kali. Ini Rasul yang dosa-dosanya matakut damamin dambih wa matakhir, dosa yang lalu dan yang akan datang sudah dijamin oleh Allah bersih, diampuni dosa-dosanya, sudah bersih. Andai melakukan kesalahan, tapi Rasul kan tak pernah melakukan kesalahan. Andai melakukan kesalahan sudah diampuni, itu pun masih membaca istighfar sehari minimal 100 kali. Apa meneh awake dhewe yang setiap hari itu kesalahan yang entah nggak tahu, pulang dari musola wis apik-apik ngaji gunjing tangga nih kan, wah kae tuku motor duit sekon ndi yo, wah gunjing orang, wah kayak labine anyar. Ada yang dibicarakan itu. Makanya saya kayak ngantinan oleh kok iso yang lagi ganteng, kok bojone welek, kok gelem. Urusannya kan gitu. Maka Rasul mengingatkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi di antara hal terbaik bagi seorang muslim itu meninggalkan persoalannya bukan urusan dia, butuh urusanmu. Dia mau menikah sama cewek ayu, cewek enggak, mau cewek Allah butuh urusanmu, urusan dheweke. Jangan turut campur urusan orang lain kan gitu. Kasih rambu-rambu.
Kita makanya orang Arab itu ketika ke Indonesia rondo kaget. Kalau orang Indonesia kalau ketemu kan, apa kabar gimana? Pada tindak pundi, ya kan? Mau kemana? Wong Arab kaget, mau kemana urusanku? Tekon Arab nindi. Kalau kita tradisi nggak mengapa, itu tradisi kita. Tapi kalau orang Arab dianggap itu turut campur urusan kita. Maka orang Arab kalau ketemu yang penting, Assalamualaikum, apa kabarnya, bagaimana kondisinya, keluarganya bagaimana, mudah-mudahan Allah merahmati keluarga bapak ibu. Itu aja cukup. Kalau kita adalah kita mau datang langsung disuruh minum apa, nanti ditanya sudah mandi belum? Orang Arab marah, wah terus ditekoni urusan tuh habis gitu. Mau mandi nggak mandi urusan saya gitu. Wong Indonesia kan maksudnya kan biar segar, silahkan sekiranya belum mandi monggo kan gitu. Karena orang Indonesia punya tradisi mandi sehari 2 kali, pagi dan sore. Ini wong Arab apa meneh musim dingin seminggu ratus. Wahyu, kaya bidadari ning mambu, kaya wedhus. Jadi kayak gitu. Karena jarang mandi ya, ini ibaratnya ya, ini istilahnya. Jadi apa tarku malaya ini jangan kemudian kita tercampur urusan orang lain. Maka Bilal bin Rabah orangnya hitam sekali, tetapi dijamin masuk surga. Rasul pernah mengatakan ketemu sama Bilal, kemudian mengatakan wahai Bilal, saya kok mendengar suara teklekmu di surga. Teklek ya, sandal yang terbuat dari kayu ya, teklek. Malaya lah. Dan saya kira sandalnya api-api orang muni. Biar sandalnya sandal Malaya muni, teklek ya. Ini teklek. Wahai Bilal, saya kok mendengar suara teklekmu di surga. Ini apa amal perbuatan kamu sehingga teklekmu sudah mendahului di surga? Saya Bilal, ya Rasulullah, saya itu membiasakan setelah wudhu saya sholat sunnah 2 rakaat. Jadi setelah wudhu sholat sunnah 2 rakaat. Kalau para ulama menyebutnya dengan istilah sholat ba'da wudhu, itu menjadi sarana kita dimudahkan untuk masuk surga. Ini Bilal orang Afrika dari Ethiopia sana, tetapi ketakwaannya itu yang membuat dia itu sangat mulia. Abu Sa'id Al-Khudri kerjaannya tukang apa ngetui apa sih batu itu apa sih? Tukang batu. Kamu gue orang sekarang tukang watu, namanya kan gitu. Oh, kai pejabat menteri duitnya akeh kan gitu, kai bisnismen duitnya akeh, tukang watu kan gitu. Suatu kali Rasul ketemu sama Abu Sa'id, ngajak jabat tangan. Abu Sa'id malu-malu gini. Rasul tanya, wahai Abu Sa'id, kenapa kok diajak jabat tangan, kok tangannya minggring-minggring? Dijawab sama Abu Sa'id, ya Rasulullah malu. Nah, kok izin kenapa wahai Abu Sa'id? Kapal tok. Loh, kenapa kok banyak kapalnya? Kerjanya mukulin batu. Maka langsung sama Rasul diambil tangannya, diajak jabat tangan. Oh, kasar. Tangannya kasar. Langsung dicium sama Rasulullah SAW. Wahai Abu Sa'id, tahukah engkau bahwa tanganmu ini yang akan menjadi sarana engkau masuk ke dalam surga? Nah, ini tukang watu. Karena Islam tidak melihat dia itu sebagai apa. Dia sukunya suku apa. Bilal orang Ethiopia. Abu Sa'id Al-Khudri tukang watu. Jadi nggak penting ini asal dari mana, secara sosial dia itu sebagai apa, orang penting. Tapi yang terpenting di dalam Islam, takwamu kepada Allah bagaimana, keikhlasanmu kepada Allah bagaimana. Maka Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya mengatakan, ketika kita itu hendak melakukan apapun, maka hati-hati dengan hati kita. Jangan sampai kita menjadi ahlud dunya. Maka Ghazali mengatakan, ada ilmu yang namanya ilmu dunia, ilmu akhirat. Ilmu dunia itu segala ilmu yang untuk dunia, ilmu akhirat yang untuk akhirat. Orang ibadah, sholat, ngaji, kalau niatnya riya, berarti dia hanya untuk dunia. Tapi kalau dia itu ngaji, baca Quran, itu niatnya ikhlas karena Allah. Dia belajar kimia, biologi, fisika, niat karena Allah. Maka dia mencari ilmu untuk
akhirat. Maka sering-seringlah kita beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan dengan sering banyaknya beristighfar itu hati kita bersih, bisa ikhlas beribadah, sehingga apa-apa yang kita kerjakan, yang dilakukan ibadah kepada Allah menjadi amal kebaikan kita di sisi Allah, menjadi tabungan kita di akhirat, menjadi penyelamat kita di alam kubur, penyelamat kita di akhirat kelak, mempermudah hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibangunkan istana Mekah di surga, bisa masuk ke dalam surga bersama para nabi, para rasul, para syuhada. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.